Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas tentang sukacita. Saya percaya Bapak Ibu bersukacita hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Meskipun bentar lagi ada hari yang juga penuh sukacita untuk bersama-sama dengan keluarga di hari Imlek. Tetapi kita melihat hari ini tentang sukacita baru dari Pengkhotbah 11 ayat yang ke-8 sampai 12 ayat yang ke-8. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-8. Bapak Ibu bolehkah membantu saya untuk membaca ayat berikutnya, ayat 9 demikian seterusnya hingga ayat yang ke-8 pasal yang ke-12. Kita mulai terlebih dulu, saya akan memulai di ayat yang ke-8 pasal 11. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersama-sama. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Ayat 8 bersama-sama. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagailah setiap kita yang mendengar dan juga melakukan di dalam keseharian kita. Nah saudara-saudara, tema kita tentang sukacita dan kita percaya orang Kristen itu diperintahkan Tuhan untuk bersukacita. Apa buktinya? Buktinya adalah ditekankan kata sukacita itu sebanyak 160 kali dalam perjanjian lama pakai bahasa kara. Kara itu sukacita. Kemudian dalam perjanjian baru 94 kali, saudara, ini ratusan kali. Artinya apa? Kalau orang ngomong sudah sampai berpuluh-puluh kali itu sangat penting. Ya, sampai ratusan kali itu amat sangat penting sekali. Jadi kita bisa melihat di sini khasnya orang Kristen itu apa? Sukacita. Ya, selain daripada ia mengasihi. Sukacita itu menjadi hal yang sangat utama di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah sifat daripada sukacita, saudara-saudara, ini bisa dialami oleh kalangan apapun. Kalau kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8, saudara-saudara, dikatakan oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Artinya apa? Artinya sudah dewasa, bahkan sudah sangat senior. Ini bisa mengalami sukacita. Kemudian ayat yang ke-9a dikatakan bersukarialah hai pemuda. Dalam kemudaanmu juga engkau bisa bersukacita. Artinya ini saudara-saudara dengan bahasa seperti ini kita bisa menyimpulkan
bahwa sukacita bisa dialami oleh kalangan apapun. Baik tua, baik muda, baik kaya, baik miskin, baik berpendidikan maupun kurang berpendidikan. Baik apapun yang menjadi latar belakang saudara, kita bisa bersukacita. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat ketika bagian firman Tuhan ya dikatakan bahwa ada batasnya ya sukacita itu untuk kita bisa menikmati dan mengalami. Nah, maka seorang bapak gereja itu berkata begini ya, love God and do whatever you please. Artinya apa saudara-saudara? Artinya ketika kita ingin mengalami kebahagiaan, itu ada batasannya, lalu batasnya apa? Kadang-kadang ini boleh enggak, itu boleh enggak, ini boleh enggak, itu boleh enggak. Tetapi Bapak Agustinus itu tinggal ngomong begini, apakah hatimu mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti kita juga bisa tahu batasan di dalam sukacita kita itu apa. Tidak semua yang kita bisa nikmati itu mendatangkan sukacita. Karena apa? Karena ada kenikmatan yang berasal dari dosa. Daripada dosa dan kemudian itu harus dibatasi sehingga apa? Sehingga sukacita yang sesungguhnya itu lahir di dalam kekudusan Allah. Ya, dikatakan dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ini maksudnya saudara-saudara. Di mana ketika kita melihat kesenangan-kesenangan ini, ada yang memunculkan sukacita, tetapi justru ada yang membawa engkau ke pengadilan. Nah, ini perlu dibatasi. Ini perlu kita berhati-hati. Nah, sekarang kita melihat kalau begitu ada bedanya antara sukacita yang berasal dari Tuhan sama kebahagiaan dunia. Rasanya sih mirip-mirip. Karena apa? Mendatangkan kesenangan. Ingat saudara-saudara, sukacita itu bisa dirasakan ya. Orang berkata, yang penting sukacita dari dalam gitu ya. Tapi kelihatannya murung, terus mana sukacitanya begitu. Nah, di sini kita bisa melihat antara kebahagiaan sama sukacita itu beda tipis, 11-12 katanya. Bisa dirasakan, sama-sama bisa dialami. Dan orang bisa melihat pancaran daripada wajahnya, saudara. Tetapi antara kebahagiaan dengan sukacita itu berbeda. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika kita bicara tentang kebahagiaan, itu bergantung pada keadaan. Jadi keadaan di sekeliling kita apa? Nah, begitu keadaannya itu cocok, saudara, maka itu menghasilkan kebahagiaan. Ya, menghasilkan hal-hal yang membuat kita bahagia. Tetapi kalau sukacita ini bergantung sebenarnya dari kondisi hati. Apakah hati kita sedang dekat sama Tuhan? Hati kita sedang mendengar suara Tuhan? Hati kita damai di dalam Tuhan? Nah, akhirnya terpancar juga itu sukacitanya. Muncul dari raut wajah kita. Nah, kebahagiaan dan sukacita apa bedanya? Yang kedua adalah ketika kita mengejar sesuatu, bekerja keras, tujuan kita tercapai, pencapaian kita berhasil. Nah, biasanya muncul rasa bahagia. Tetapi sukacita, saudara-saudara, bukan tidak mengejar apa-apa, itu jadi kemalasan. Tetapi mewujudkan kehendak Tuhan. Waktu bergumul, apa panggilan Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Lalu kemudian kita menggenapkannya dan kemudian tercapai, muncul juga ada perasaan bahagia. Nah, perasaan bahagia ini adalah sukacita. Nah, pada intinya saudara-saudara, kita bisa melihat sebenarnya apa yang membedakan. Yang membedakan adalah aku dan dia. Kebahagiaan itu apa yang kucapai, apa yang kuraih, apa yang kuhasilkan. Tetapi sukacita, apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupku. Apa yang Tuhan lakukan di dalam keluargaku. Apa yang Tuhan lakukan di dalam pelayananku. Nah, ini yang memunculkan sukacita. Nah, Pastor Rick Warren ya, kita melihat definisinya ya, mungkin sangat baik untuk kita bisa memahami tentang apa itu sukacita. Sukacita adalah keyakinan yang teguh bahwa Tuhan mengendalikan semua detail kehidupan saya.
keyakinan yang tenang bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Dan pilihan teguh untuk memuji Tuhan di dalam setiap situasi. Perhatikan, siapa yang menjadi fokus utama? Tuhan. Siapa yang kita menjadi orang yang menjadi sasarannya adalah diri kita dan untuk memuji Tuhan. Nah di sini saudara-saudara, objek sukacita kita haruslah Tuhan. Sehingga kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati itu. Oleh karena itu saudara-saudara, tadi kita sempat membahas tentang bagaimana kita bisa bersukacita. Maka di dalam pasal yang ke-12 ayat yang pertama langsung to the point. Penulis kitab Pengkhotbah langsung memberikan jawabannya. Kalau begitu gimana solusinya? Ingatlah akan penciptamu. Ini yang menjadi rahasia. Ini yang menjadi resep hidup penuh sukacita. Kalau ada banyak pakar-pakar psikologi, ya gimana hidup bahagia harus ini, dan itu saudara-saudara sebenarnya di dalam firman Tuhan cuma satu ini. Ingatlah akan penciptamu. Kenapa demikian? Nah, Agustinus juga memberikan jawaban lagi saudara-saudara. Di mana dalam hati kita itu sebenarnya ada lubang berbentuk Allah katanya begitu ya. Tentu misteri sekali ya. Supranatural. Lubang berbentuk Allah kalau diisi yang lain itu enggak klop. Jadi yang diisi dengan hal-hal di luar Allah, saudara, kelihatannya ada kebahagiaan yang datang. Tetapi lambat laun kebahagiaan itu akan hilang. Lalu kemudian akan mencari lagi. Dan sampai kapan bisa klop? Sampai Allah yang mengisi lubang kita itu. Saya pikir-pikir, iya luar biasa ya dikasih penjelasan seperti ini. Tapi ada ilustrasi untuk kita bisa lebih mengerti akan hal ini. Saudara pernah bermain ini mungkin, ya game Tetris namanya. Ya ini permainan model lama saudara, ada yang model lama lagi, ya mungkin tengah-tengah lah ini ya. Jadi permainan Tetris ini selalu lihat ada yang bolong kan? Nah harus diisi yang klop. Kalau nggak diisi yang klop bagaimana? Dia akan naik terus. Dan dia harus cari. Sehingga waktu klop dia akan turun lagi ke bawah. Dia akan turun lagi ke bawah. Jadi kuncinya apa? Supaya bisa memenangkan dan bermain Tetris yang lama. Cari yang klop. Yang klop itu Allah. Semakin kita isi dengan hal yang tidak klop, saudara. Seolah-olah pencapaian kita makin tinggi. Tetapi sebenarnya itu akan merusak kebahagiaan kita. Sehingga kita tidak mengalami kebahagiaan dan sukacita yang sesungguhnya. Sehingga waktu yang klop masuk, ini sumber sukacita yang sejati. Nah kalau begitu saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana pencipta kita itu mendatangkan sukacita bagi kita yang diciptakan. Jadi poin daripada kitab Pengkhotbah ini sangat dalam sekali. Ingatlah siapa yang menjadi penciptamu. 3 kata ini sangat dalam sekali. Sehingga seorang bapak gereja yang lain harus menjelaskan dengan kalimat yang sangat baik. Jonathan Edwards berkata begini. Kebahagiaan adalah akhir dari penciptaan. Mungkin Bapak Ibu bingung, maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah ketika Allah mencipta kita, sungguh amat baik. Artinya dengan kebahagiaan, dengan ekspresi kebahagiaan. Waktu saudara dan saya dicipta, pada akhirnya selesai sungguh amat baik, harus bahagia. Ketika saudara dan saya dicipta oleh Tuhan, begitu selesai ciptaannya, beres, langsung bahagia itu harus ada di dalam hati setiap manusia. Wow, ini keren sekali penjelasannya. Kenapa? Karena sumber sukacita yang sejati itu Allah sendiri. Allah sendiri itu adalah sang sukacita itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semuanya sumber sukacita.
tidak kekurangan sukacita, berlimpah akan sukacita. Mereka saling bersukacita satu dengan yang lain. Dan sukacitanya itu luber. Sukacitanya itu sangat berlimpah. Dia memboroskan sukacitanya. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin proyek apa? Supaya sukacita kita itu bisa dilimpahkan, bisa disalurkan. Kita bikin manusia segambar dan rupa kita. Dan waktu bikin manusia dia langsung bilang, sungguh amat baik. Sudah bisa bedakan, ciptaan-ciptaan yang lain cuma bilang baik. Artinya apa? Begitu dia bilang sungguh amat baik, sukacita itu langsung mengalir. Sukacita itu langsung turun, sukacita itu langsung tercurah di dalam hati kita. Tetapi kita tahu persoalannya. Manusia pertama itu jatuh dalam dosa, kehilangan sukacita. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Allah tetap memberikan sang sukacita itu turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus, untuk menyelamatkan. Sehingga saudara-saudara ini proyek sukacita. Dia tidak meninggalkan kita. Kita yang sudah gagal sukacita tetapi tetap sang sukacita itu turun. Disiapkan dari kekekalan. Bukan tiba-tiba dia panik, lalu bagaimana solusinya? Dia udah tahu. Artinya apa? Artinya dari awal Tuhan sudah menginginkan kita sebagai ciptaan untuk bersukacita. Ada kepenuhan sukacita. Ada kebahagiaan yang tak terbatas di dalam diri Allah sendiri. Sehingga saudara-saudara kita bisa menyimpulkan sukacita kita itu didapat dari mana? Bukan dari apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan buat kita. Disitulah sukacita akan berkembang. Disitulah sukacita kita akan bisa merasakan. Sukacita kita tidak didasarkan pada our works for God. Tetapi our security in God. Penerimaan Allah itulah sumber sukacita. Aman di dalam Tuhan. Itulah sumber sukacita kita. Damai di dalam dekapan Tuhan. Itulah sumber sukacita kita. Nah sekarang kita bisa melihat kalau begitu manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita memiliki sukacita, saudara, ada banyak benefitnya saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan. Pasti Tuhan sudah memikirkan benefit apa ketika manusia itu penuh dengan sukacita. Nah kita lihat di ayat yang pertama di pasal 12. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara perhatikan di sini. Yang saya kasih huruf kuning akan tiba hari-hari yang malang. Maksudnya apa saudara-saudara ya? Nah sini dikatakan saudara bahwa ketika nanti ada tiba hari-hari yang malang, lalu kita berkata nggak ada kesenangan, udah nggak ada sukacita lagi. Nah ini juga bisa diartikan sebaliknya begini ya. Meskipun sudah tiba di hari malang, aku bisa merasakan sukacita. Jadi ini bisa pengertiannya bolak-balik. Meskipun ketika hari tiba yang malang itu kita bisa tetap merasakan sukacita. Itu yang gak sia-sia. Kalau tadi yang dia ngomongin ini yang sia-sia. Nah kita melihat maksud daripada kitab pengkhotbah ini apa di dalam bagian ini. Saudara maksudnya adalah ketika tiba di hari malang ini usia kita makin lanjut, makin banyak masalah kesehatan, makin ada keterbatasan fisik kita. Ini semua manusia ya. Ini semua kita akan mengalami akan hal itu. Nah kita lihat di ayat yang kedua.
Dijelaskan di sini sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Maksudnya adalah penglihatan manusia makin kabur. Semakin lanjut usia penglihatan kita makin redup. Makin susah melihat. Ya, makin itu siapa? Gitu ya. Terus kalau baca juga makin jauh. Ya, sudah ya. Susah ya, dibikin jauh malah lebih dekat, malah lebih jelas gitu ya. Jadi harus ada plus juga harus ada minus kacamatanya. Lalu kemudian saudara-saudara di ayat yang ketiga dikatakan orang-orang kuat membungkuk. Wah, waktu muda saudara ya jalannya tegap. Wah, tapi makin lama usia jalannya makin bungkuk, makin lemah. Lalu kemudian perempuan-perempuan penggiling berhenti. Apa kira-kira terjemahannya? Ya, giginya makin ompong, saudara ya. Jadi akan susah menggigit dan mengunyah. Ya, jadi nggak bisa lagi menggiling makanan. Ya, jadi mulai berkurang jumlah giginya. Terus kemudian jendela juga makin kabur, mata juga makin redup. Lalu kemudian di ayat yang keempat, dan pintu-pintu di jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Apa maksudnya? Gangguan pendengaran. Ya, jadi mulai susah dengar. Ya, kalau dulu waktu masih muda gampang saya dengar, tapi waktu sudah tambah usia, apa aku nggak kedengeran gitu ya. Lalu kemudian perlu jarak lebih dekat. Ini loh ma, ini loh pa gitu kira-kira ya. Oh ya. Jadi mulai terganggu pendengarannya. Suara menjadi seperti kicauan burung. Maksudnya apa? Nah, saudara, ini ada terjemahan baik ya. Kalau orang yang sudah lansia, ya itu kalau tidur itu lebih susah ketimbang waktu muda. Ya, jadi jam tidurnya tuh makin sedikit. Jadi udah tidur susah, bangunnya gampang. Jadi kalau ada benar suara sedikit langsung kebangun gitu. Nah ini kebangunnya ini kayak dengar kicauan burung. Siapa yang panggil gitu ya kira-kira ya? Nggak ada yang panggil. Oh nggak ada yang panggil, kok ada dengar ada suara-suara begitu. Nggak ada kira-kira gitu ya. Oh tidur lagi gitu. Nah ini seperti kicauan burung, tiba-tiba ada seperti burung yang berkicau. Tapi bukan siapa-siapa sebenarnya. Lalu kemudian ayat yang kelima dikatakan mulai banyak takut. Ya, takut tinggi, ketakutan ada di jalan, mulai cemas, pikirin ini, mulai pikirin itu, saudara-saudara. Ya, lalu kemudian nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Ya, makannya mulai sedikit. Ya, nah ini jangan bawa yang lansia ke all you can eat, saudara-saudara ya. Rugi ya, makan cuma sedikit, bayarnya full. Ya, bawa anak remaja, nah itu ya menguntungkan. Bawa lansia, waduh makan cuma sedikit, sayang banget gitu ya. Kalau boleh bungkus bawa pulang kira-kira gitu kan. Nah ini saudara ya, makin tinggi usia, makin bertambah lanjut, makin gak selera makan. Makin gak suka ini, makin gak suka itu. Jadi saudara-saudara kita bisa melihat di sini. Maksudnya apa? Ketika si pengkhotbah menulis bagian ini. Maksudnya saudara-saudara ketika terus usia makin bertambah. Sebelum nanti roh itu kembali pada penciptanya. Ingat akan penciptamu. Ini masalah kehidupan, makin banyak penderitaan. Makin terbatas fisik kita, makin banyak kelemahan. Nggak ada jalan lain. Untuk kita bisa tetap menerima sukacita itu. Karena apa? Karena masalah kesehatan sudah terganggu. Masalah-masalah yang lain sudah terganggu. Semua akan ditinggalkan. Hanya satu kuncinya. Ingat kembali penciptamu. Bahkan dikatakan, waktu muda kamu ingat siapa? Engkau mengandalkan Tuhan bukan? Tetapi kita semakin tua, saudara-saudara, kita makin bertambah usia kita. Terkadang kita bisa mengandalkan keluarga. Kita mengandalkan kesehatan. Kita mengandalkan pencapaian.
Lalu kemudian kebahagiaan kita tidak lagi bersumber pada pencipta itu. Kebahagiaan kita itu bersumber pada hal-hal di luar Kristus. Dan di sini kita pengkhotbah mengajak, ayo balik lagi. Jangan engkau melihat keterbatasan fisikmu menjadi sumber sukacita. Tapi lihat Kristus, lihat Tuhan, lihat penciptamu. Sukacita utamanya tidak didasarkan pada kondisi kesehatan kita, tetapi pada penerimaan Allah pada kita. Lihat kembali, Allah yang menjadi sumber sukacita, Dia rela turun bukan untuk menyelamatkan hidup saudara. Artinya apa? Artinya engkau dikasihi Allah. Artinya saudara dan saya diterima oleh Tuhan. Artinya saudara dan saya betul-betul menjadi harta yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan lihatlah penciptamu itu. Kau akan alami sukacita. Dan sukacita itu akan membuat kita bisa bertahan menghadapi keterbatasan fisik. Sukacita itu akan membuat kita tetap punya hati yang gembira. Itu seperti obat yang manjur dan semangat kita tidak akan patah. Karena apa? Karena makin lama kita makin terbatas di dalam pergerakan kita dan tubuh kita. Jadi kita bisa melihat saudara-saudara, sukacita kita utamanya itu harus Kristus itu sendiri. Di atas kayu salib itulah Kristus mencurahkan untuk pengampunan dosa bagi engkau dan saya. Dan orang yang diampuni dosanya, orang yang paling berbahagia. Dan saudara lihatlah di atas kayu salib, Kristus menyatakan kasih-Nya dan penerimaannya. Detik-detik sebelum kematiannya. Mungkin penglihatannya mulai kabur. Detik-detik sebelum kematiannya mungkin pendengarannya juga mulai kurang jelas. Tidak ada selera makan. Badannya bukan lagi membungkuk, betul-betul hancur, terkulai lemah. Bicaranya juga sudah lemah, terbata-bata. Tetapi selagi ia bisa bicara, dia justru berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ pengampunan dosa dinyatakan kepada saudara dan saya. Sekaligus disitulah sukacita terbesar. Orang yang diampuni dosanya menerima kekuatan dan pengampunan dari Tuhan. Kita menerima pengharapan yang baru. Kita menerima kasih yang baru. Kita menerima sukacita yang baru. Yang bukan berasal daripada dunia ini. Tetapi dari Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau begitu, apa kaitannya dengan anak muda? Apakah ini hanya untuk orang lanjut usia saja? Tidak, saudara-saudara. Kita melihat, ini juga berlaku saudara-saudara untuk pasangan muda, anak muda yang boleh belajar kehidupan dari orang yang sudah senior. Nah, kita melihat bagaimana saudara, ternyata bagian firman Tuhan ini juga memberikan satu peringatan. Apa peringatannya? Peringatannya hati-hati dengan iming-iming kebahagiaan. Maksudnya apa iming-iming kebahagiaan saudara? Maksudnya adalah ketika kebahagiaan itu mengintip, nah anak muda, pasangan muda pengen mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi sayang ini kebahagiaan dari luar. Nah ketika mereka masih belum punya pasangan, masih jomblo, mereka dengar, kamu cari pasangan, kemudian kamu nikah, pasti kamu bahagia. Ya, wah terus kemudian mereka mendapat pasangan, lalu kemudian mereka menikah, kemudian bahagia. Tetapi kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama.
Setelah itu muncul masalah-masalah dalam rumah tangga. Nah kalau begitu coba ya, kalau begitu punya anak, pasti kamu bahagia. Setelah itu mereka punya anak, lalu kemudian anaknya bertumbuh, belum tahu punya anak susahnya minta ampun gitu kan. Lalu kemudian punya anak terus, kok gak bahagia? Kamu belum naik gaji, belum naik jabatan sih. Nah di sini saudara ya, ini kebahagiaan yang sifatnya iming-iming. Lalu kemudian mereka dapat jabatan yang baik. Saudara belum tahu jabatan baik tuntutan makin banyak kan. Lalu kemudian saudara, kemudian mereka mendapatkan jabatan yang baik. Tetapi mengeluh lagi, kok begini ya, kok aku gak happy. Nah lalu kemudian saudara terus usia semakin bertambah, usia makin bertambah, jabatan sudah tinggi, status sosial meningkat, keluarga juga baik saudara. Lalu kemudian masuk di hari tua. Masuk di hari tua tidak sadar. Dari muda sudah menaruh kebahagiaannya pada apa? Hal eksternal tadi. Menaruh kebahagiaan dalam pekerjaan, menaruh kebahagiaan di dalam keluarga, menaruh kebahagiaan dalam reputasi pekerjaan. Semua hal karir itu jadi semua pusat kebahagiaannya. Lupa akan penciptanya. Lalu begitu dia sudah tua, lalu kemudian pelan-pelan ini akan menghilang. Dan kemudian dia berkata, aku tidak bahagia. Nah di sini saudara-saudara, anak muda, orang tua muda, yuk kita mengarahkan hati kita kepada Kristus, Sang Sukacita itu sendiri. Jangan kita menaruh kebahagiaan kepada pasangan kita. Jangan kita menaruh sumber kebahagiaan pada anak-anak kita. Hati-hati itu bisa menjadi berhala dan akhirnya itu bisa meracuni kebahagiaan yang sejati itu. Dan ketika kita terus berpaut pada sukacita yang sejati, saudara percayalah, di situ semua keluarga, pekerjaan saudara aman di dalam perlindungan Tuhan. Bukan berarti saya setuju udah lama-lama jomblo ya, enggak saudara ya. Tetap kita pasti doakan untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik yang takut akan Tuhan. Tetapi poinnya adalah jangan jadikan pasangan kita sumber kebahagiaan yang sejati itu. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saudara, suatu kali ada seorang pedagang kaya yang punya 4 orang istri. Ingat, ini ilustrasi saudara ya. Ini ilustrasi, tolong dicatat ya. Nah, 4 orang istri itu saudara-saudara dia begitu mengasihi ya. Yang paling dia kasihi adalah istri yang keempat. Kenapa? Karena sangat cantik, langsing, masih muda. Wah, istri yang keempat ini membuat status sosialnya itu langsung melejit. Ya, kecantikannya bak selebriti, wah dia langsung terkenal. Dia sayang banget sama istri yang keempat ini. Nah pria ini juga sangat mengasihi istri yang ketiga. Kenapa? Karena istri yang ketiga ini pinter cari uang, udah kaya, dapat istri yang jago cari duit, kekayaannya makin berlimpah-limpah. Ya, pundi-pundi penghasilannya juga makin banyak. Nah pria ini juga mengasihi istri yang kedua. Kenapa istri yang kedua? Istri yang kedua ini dia sangat telaten untuk memberikan makanan yang sehat, mengajak olahraga bersama. Sehingga pria ini hidupnya sehat, umur panjang, dan makanan-makanan sehat, ya bahkan tubuhnya pun atletis. Nah saudara-saudara, tetapi dia kurang begitu sayang sama istri yang pertama. Padahal istri yang pertama itu sabar dan pengertian. Lalu kalau pedagang ini dapat masalah, dia selalu minta pertimbangan istrinya. Dia konsul, terus kemudian masalah lewat, dikasih support, dikasih kekuatan, dia dampingi dari awal, dari nol karirnya, benar-benar dari belum punya apa-apa sekarang menjadi punya apa-apa. Jadi istri yang pertama ini begitu setia, tetapi sayangnya si suami itu tidak terlalu sayang sama istri yang pertama. Nah saudara-saudara, suatu kali si pedagang kaya ini sakit dan divonis umurnya tidak berapa lama lagi. Nah dia mulai khawatir,
Dan kemudian dia mengumpulkan keempat istrinya. Dan dia ingin memberikan pesan yang terakhir. Ini istri-istriku, selama ini aku begitu mengasihi kalian semua. Tapi umurku tidak lagi panjang. Aku memberikan kamu apa semuanya, semua aku sediakan. Aku menemani kamu apapun yang kamu alami. Sekarang waktunya. Aku mau meninggal sebentar lagi. Kalian ikut bersama-sama dengan aku. Aku gak mau berpisah sama kalian. Ikut mati semua sama-sama aku dan ikut meninggal bersama-sama dengan aku. Saudara tahu apa jawabannya? Istri yang keempat, dia terdiam, kemudian dia menjawab, sorry ya, gak bisa. Aku cari suami lain ya. Banyak pedagang yang kaya juga. Lalu kemudian istri yang ketiga, suamiku, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi hidup begitu indah di sini. Aku mau menikmati kekayaanmu dengan teman-temanku. Jadi sampai di acara penguburan aja ya. Nanti aku bikinin acara yang bagus. Lalu sang pedagang itu terpukul dengan ucapan itu. Lalu dia melirik ke istri yang kedua. Istri yang kedua berkata, maafkan aku, suamiku. Aku bisa ikut sampai selesai acara kedukaanmu. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, mengantarmu sampai liang kubur. Tapi badanku masih sehat. Aku mau jalan-jalan. Aku mau traveling. Aku mau olahraga lagi. Sang pedagang putus asa. Tetapi terdengarlah suara. Aku akan tinggal denganmu sampai kapanpun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan setia hidup dan mati bersamamu. Sang pedagang lihat istri pertamanya, saudara. Istri yang dia tidak cintai itu. Yang dari awal menjaga dia, menuntun dia dan bersedia. Aku akan ikut bersamamu sampai selama-lamanya. Ini namanya cerita ya. Siapakah 4 istri dalam hidup kita ini? Istri yang keempat adalah segala pencapaian dan status sosial kita. Suatu hari kelak kita harus berpisah dengan status sosial yang membanggakan itu. Kita tenar, terkenal di mana-mana, tapi akhir hidup kita juga akan harus berpisah dengan istri yang keempat. Istri yang ketiga, harta dan kekayaan. Kita happy dengan kekayaan kita. Tapi ingat, suatu hari kita juga akan berpisah dengan harta dan kekayaan kita. Istri yang kedua adalah kesehatan tubuh kita. Sesehat-sehatnya kita melatih tubuh kita dengan baik, jaga makanan. Suatu hari kita juga akan berpisah dengan kesehatan kita. Suatu hari kita akan meninggalkan tubuh kita ini. Istri yang kedua itu juga akan ditinggalkan. Tapi istri yang pertama adalah Tuhan kita. Pencipta kita yang dari awal bersama-sama dengan kita. Dan sang pencipta itu bersedia mati bersama-sama dengan kita. Dan kemudian kita akan bersama-sama hidup selama-lamanya dengan sang pencipta itu. Tapi pertanyaannya, istri yang mana yang kita cintai? Betulkah Tuhan kita? Yang dari muda kita sudah melihat, mengenal Dia. Semakin jelas, semakin dekat. Mengikut Tuhan semakin dekat. Sehingga pada akhir hidup kita dengan mudah berkata, tidak masalah.
Kedua, ketiga, keempat tadi silahkan kau tinggal. Tapi yang pertama yaitu Tuhanku. Aku akan pergi bersama dengan Engkau. Aku mati dan hidup bersama denganmu Tuhan. Karena Engkau telah mati dan bangkit bagi hidupku. Apakah ini menjadi kerinduan kita? Untuk kita terus mengingat siapa pencipta kita. Saya percaya kita ingat Dia, sukacita akan turun berlimpah. Mari kita tenang sejenak.